Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar dalam tafsir daripada surat At-Taubah, dan ini adalah pertemuan yang ke-17 dan kita telah sampai kepada ayat tadi akhir-akhir daripada surat ini, masih berkisaran berkenaan dengan perang Tabuk. Di ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi an yatakhallafu ar-rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidaklah patut bagi penduduk Madinah wa man haulahu minal Arab, dan orang-orang Badui yang tinggal di sekitar mereka, ayyatakhallafu ar-Rasulillah, untuk mereka tidak menyertai keluar pergi berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih, dan tidak patut juga bagi mereka mendahulukan cintanya kepada diri mereka sendiri daripada cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Yang demikian itu karena mereka ketika ikut bersama Rasulullah, ketika ditimpa kehausan, kepayahan, kelaparan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, Aku rasa makne ora duwe baterai kok. ya, wala yat wala yata'u wala yata'una mauti an yaghidu al-kuffar, bahkan tidak pula ketika mereka menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah daripada orang-orang kafir, wala yanaluna min adwi nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Ya. Dan tidak juga ketika mereka itu menimpakan suatu bencana kepada musuh, ya, kekalahan, peperangan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tulis bagi mereka semua itu suatu amal saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencerca atau mencela orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari penduduk Madinah dan yang ada di sekitarnya.
di mana mereka cenderung kepada diri mereka sendiri daripada keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene dalam peperangan tentunya akan mendapati sebuah kesulitan. Karena apa? Karena dengan berpalingnya mereka dari berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hakikatnya mereka telah menghalangi diri mereka mendapatkan kebaikan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan la yusibuhum dhamam wala nasab, tidak ditimpa mereka kehausan, kepayahan, wala nasab, ya, dan kelaparan, wala makhmasatu fi sabilillah, dan kelaparan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, wala yata'una mautian yaghidul kuffar. Tidak pula ketika mereka menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang kafir, yang mereka singgah di suatu tempat mereka yang menjadikan musuh itu menjadi takut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Illa kutiba lahum bihi amalun salih. Melainkan akan ditulis bagi mereka amalan amalan saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah, baik yang kecil ataupun yang besar. Wala yaqta'una wadiyan, atau ketika mereka melintasi suatu lembah, Allah Subhanahu wa taala kutiba lahum. Allah Subhanahu wa taala menulis bagi mereka amalan soleh itu pula. Bahkan liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang ikut berperang, orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik kecil, sekecil apapun, ya, peran serta mereka di dalam kemenangan dan memberi kekuatan kepada pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika mereka mengikuti Rasulullah melintasi suatu lembah dalam perjalanannya ke tempat musuh, illa kutiba lahum, melainkan ditulis bagi mereka semua perbuatan ini sebagai amalan saleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, Amirul Mukminin Utsman bin Affan, khususnya dalam peperangan ini, mendapatkan bagian yang sangat banyak. Karena apa? Karena beliau radhiyallahu anhu menginfakkan harta yang sangat besar dan sangat banyak dalam perang ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Imam Ahmad, dari Abdurrahman bin Hibab As-Sulami, yang menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah memotivasi bala tentaranya yang notabene saat itu sedang dalam kesulitan, maka Utsman bin Affan mengatakan, aku menyumbang 100 ekor unta, bukan hanya unta saya, berikut pelana dan alasnya, berserta dengan isi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan anjurannya kembali, maka Utsman bin Affan menambah 100 ekor unta lagi. Subhanallah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menuruni anak tangga mimbar
Memberikan motivasi lagi. Maka Utsman mengatakan, aku ikut menyumbang 100 ekor unta. Yang lain lagi berikut pelana dan alasnya. Subhanallah, 300 ekor unta beserta dengan isinya disediakan untuk orang-orang yang keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan sampai Rasulullah mengatakan ma'ala Utsman ma'amila ba'da hadha. Tidak ada beban bagi Utsman setelah perbuatannya ini, yaitu beramal, memberi hartanya dikeluarkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi anjuran, ya, hendaknya ada sebagian dari kaum muslimin yang tidak ikut berperang, melainkan mereka duduk untuk belajar, ya, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang nanti dengan pengetahuan mereka itu dengan agama, mereka bisa memberi peringatan kepada kaumnya yang kembali dari peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون." Tidak patut bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya, ya, ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka itu beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Waliyunziru qaumahum idza rajau ilaihim. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. La'allahum yahdharun. Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Hal ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika semua orang hendak berangkat menuju perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada segolongan ulama salaf yang mengatakan bahwasanya setiap muslim harus ikut berperang jika Rasulullah itu berangkat. Berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Infiru khifafan wa thiqala." Berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini telah dinasakh, ya, dihapus oleh ayat yang ada di Quran surah At-Taubah ayat 120 ini. Maka li ahli al-Madinati wa man hawlahu min al-a'rabi ay yatakhallafu ar-Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah, nah orang-orang Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang. Dan tidak pula patut bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Rasul. Ada yang mengatakan bahwa yang demikian itu merupakan penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua penduduk kampung agar berangkat berperang. Dan sekelompok orang, nah, dari tiap-tiap kabilah, jika mereka tidak seluruhnya keluar, ya, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka kembali, yaitu berkenaan dengan perihal musuh. Jadi seolah-olah ada pembagian tugas. Ya. Ada tugas yang menyatu dalam pasukan, ikut berperang. Ada yang bertugas untuk mendalami agama. Supaya apa? Karena ketika seorang berperang, mereka akan sibuk dengan peperangan, terkadang lupa daripada hukum-hukum yang berkenaan dengan agamanya. Oleh karena itu, harus ada orang-orang yang belajar
supaya bisa mengingatkan mereka hal-hal yang mereka tidak ketahui. Ad-Dhahhak mengatakan, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut berperang, maka beliau tidak membolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk tidak ikut berperang, kecuali orang-orang yang mempunyai alasan yang kuat. Dan jika beliau tidak ikut keluar dan mengutus pasukan tentara untuk melakukan perjalanan, maka beliau tidak akan bolehkan mereka pergi kecuali dengan izin beliau. Jika seorang keluar berperang dan setelah itu turun ayat daripada Al-Quran, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat tersebut kepada para sahabat yang berdiam bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Ketika pasukan itu kembali, orang-orang yang tinggal bersama Rasulullah menyampaikan apa yang turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut bersama dengan mereka. Nah, ini pembagian tugas yang sudah seharusnya kita perhatikan. Jadi tidak semuanya jadi tentara, harus ada yang jadi ulama, mempelajari ilmu sehingga saling menguatkan antara ilmu dan juga kekuatan pedang untuk menggetarkan pasukan musuh. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Bahwasanya tidak sepatutnya bagi muslimin untuk pergi berperang secara keseluruhan. Ketika Nabi tidak ikut berperang, maka ada yang harus tinggal bersama Nabi, ya, untuk mempelajari dari sunnah dan Al-Quran yang turun ketika pasukan yang lain itu berangkat menghadapi menghadapi musuh. Sehingga apa? Dengan dua hal ini, agama ini tetap tegak. Tegak dengan ulama dan tegak dengan pedang. Karena sebagian orang ya tidak mempan ya, dengan dalil-dalil. Harus menggunakan kekuatan. Ya. Ya. Ketika kaum muslimin kuat, bahkan kita lihat ketika perang Badar, para orang-orang kafir yang ada di Madinah sampai pura-pura masuk Islam karena melihat kaum muslimin itu kuat, dan mulailah timbul yang namanya istilah munafik karena kan kekuatan kaum muslimin yang mereka takuti. Sebagian orang Anda hatinya lembut, bisa terkena hati itu dengan dalil-dalil yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama sampaikan kepada mereka dari ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Orang yang bisa pakai dalil, alhamdulillah. Yang keras kepala harus dengan kekuatan, maka semuanya bisa terselamatkan di dalam naungan Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Hai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Wal yajidu fikum ghilzah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin supaya memerangi orang-orang kafir. Dan yang menjadi sasaran utama hendaknya adalah yang paling dekat dengan wilayah Islam. Ya, jangan menyerang yang jauh dulu. Karena kalau yang jauh sementara yang dekat belum bisa tertaklukkan, maka ini bahaya. Sehingga apa?
sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang Rum, Romawi, ya, ataupun Persia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi kaum musyrik yang ada di Jazirah Arab, ya. Khususnya orang-orang Ilmu agama tuh sedikit. yang selalu Punya merasa sedikit tuh uang. memusuhi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu menjadi provokator untuk terutama orang-orang Yahudi, memprovokatir orang-orang Quraisy, orang-orang eh, yang tidak suka dengan Rasulullah SAW diprovokatori untuk bisa menyerang, sehingga kita lihat dalam perang Ahzab bagaimana mereka berkumpul seluruhnya untuk memerangi Rasulullah SAW dengan karena hasutan daripada orang-orang Yahudi. Nah, setelah kota Madinah yang pertamanya ada eh, orang-orang yang memusuhi Islam akhirnya mulai masuk Islam. Kota Mekah juga sudah aman, Taif, Yaman, Khaybar, ya, Hadramaut, dan Jazirah Arab yang lainnya sudah aman dan mereka sudah mulai berduyun-duyun memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Mulai beliau Shallallahu alaihi wasallam mempersiapkan untuk menyerang yang lebih besar dari bangsa Romawi dan juga bangsa Persia yang saat itu sebagai simbol daripada dua kekuatan besar. Sehingga apa? Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Tabuk dan selanjutnya kembali pulang karena orang-orang sudah merasa keletihan. Kenapa? Karena saat itu sangat panas dan dalam kesulitan. Ini terjadi pada tahun 9 Hijriah dan pada tahun 10 Hijriah beliau mengerjakan haji wada, haji terakhir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 81 hari wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ya, program untuk memerangi orang-orang non-muslim dilanjutkan pada kekhalifahan setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Siddiq, ya, yang mana pada zaman beliau terkenal dengan banyaknya orang-orang yang mulai murtad, mulai keluar dari agama Islam, mulai tidak membayar zakat yang dulu mereka keluarkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Ya. Karena ini adalah amanah yang mana ketika mereka menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup ini keluarkan, maka ketika Rasulullah sudah tidak ada, kewajiban itu tetap harus dikeluarkan. Bahkan disebutkan bahwa Abu Bakar mulai mempersiapkan pasukan untuk menyerang bangsa Romawi yang mereka penyembah salib. Kemudian juga menyerang bangsa Persia yang mana bangsa Persia ini penyembah api. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kaum muslimin untuk menaklukkan dan menundukkan Persia dan juga menunjukkan Romawi dengan para pengikutnya. Kemudian Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga mulai memerangi orang-orang kafir. Ya, melanjutkan perjalanan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang yang tidak mau mengetahui adanya Rabbul Alamin, orang-orang zalim, orang-orang munafik. Bahkan Umar berhasil menguasai kerajaan di belahan timur dan barat. Umar radhiyallahu anhu berhasil membawa pulang berbagai simpanan kekayaan dari berbagai daerah dan dibagikan kepada para eh, pasukan yang ikut berperang dan juga orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya.
Ketika Umar syahid, kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ya, yang mana beliau radhiyallahu anhu sangat eh, apa namanya semangat dalam memelihara Islam ini dan menjadikan hujah Allah Subhanahu wa taala untuk meluaskan, ya, pengajaran Islam ini kepada seluruh belahan dunia. Bahkan Islam menjadi jaya baik di belahan barat maupun timur, menjadikan agama ini benar-benar tinggi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Tidak boleh orang itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setiap beliau Shallallahu alaihi wasallam menaklukkan suatu bangsa, kemudian beralih ke daerah-daerah yang lainnya, sebagaimana wujud daripada perintah yang ada di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Ya, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian itu. Supaya apa? Bukan untuk menjadikan mereka budak, bukan, tapi untuk melepaskan mereka dari perbudakan dalam penyembahan terhadap makhluk, untuk menyembah kepada Rabbul Makhluk, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan mereka dari perbudakan yang sebenarnya untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Di Quran surat Al-Fatah ayat 29 Allah mensifati sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka adalah asyidda wa 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu Muhammad Rasulullah walladzina ma'ah. Dan orang-orang yang bersama beliau adalah keras terhadap orang-orang kafir dan lembut terhadap, berkasih sayang terhadap sesama mereka. Makanya di ayat ini wal yajidu fikum ghilzah. Hendaknya orang-orang kafir itu mendapatkan kekerasan dari kalian. Ya. Sedangkan kepada sesama kaum muslimin mereka berkasih sayang. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam peperangan pun mereka diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melampaui batas. Berperang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan contoh daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh zalim, tapi hanya mengambil hak yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Dan apabila diturunkan suatu surat, nah ini nanti berkenaan dengan orang-orang munafik ya. Apabila diturunkan suatu surat, maka orang-orang munafik mayaqulu ayyukum zadat suhadi imana. Subhanallah. Siapa sih di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Fa'amal ladzina amanu fazadatsum imanan wa hum yastabsyirun. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka surat ini itu menambah keimanan mereka. Mereka juga bergembira. Wa amal ladzina fi qulubihim marad. Sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit,
fazadathum rijsan ila rijzihim wa matu hum kafir. Maka dengan surat itu mereka bertambah kekafirannya. Di samping kekafiran yang dulu pernah ada. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang kelakuan daripada orang-orang munafik ketika diturunkan Al-Quran ini kepada mereka. Mereka seolah mencemooh dan menyinyir. Ma yaqulu ayyukum zadatum imanan. Ya. Siapa sih di antara kalian bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Mereka berkata kepada sebagian yang lainnya. Siapa coba yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka bertambah imannya. Mereka bergembira dengan turunnya ayat kepada mereka. Karena dengan hal ini, surat-surat ini menjadikan mereka lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, bersatu dengan kalamullah. Ya. Yang menjelaskan tentang hakikat daripada kehidupan mereka di dunia. Untuk apa? Mereka jadi tahu. Sehingga mereka bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ayat ini, yaitu fazadatum imanan wa hum yastabshirun, dijadikan dalil para ulama bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Fazadatum imanan, imannya itu bertambah mereka. Sehingga sesuatu yang bertambah juga akan berkurang. Ketika surat-surat yang Allah Subhanahu wa turunkan daripada ayat-ayat yang memerintahkan mereka kepada kebaikan, menjauhkan mereka kepada kemungkaran, kemudian dilaksanakan, maka keimanan seorang akan naik. Tapi ketika itu tidak dilaksanakan, maka keimanan seorang akan turun. Jadi iman itu tidak satu, bertingkat-tingkat. Ya. Kadang naik dengan ketaatan, dan kadang turun dengan kemaksiatan. Sementara mereka, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, fazadat sumritsan ila rijs. Maka ketika surat itu turun, bertambah kekafiran mereka dari kekafiran yang telah mereka dulu punya. Jadi bertumpuk-tumpuk kekafiran itu yang membuat hati mereka sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah awal daripada kehancuran mereka di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala uh, apa namanya? Melanjutkan firman-Nya, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Dan tidaklah orang-orang munafik itu memperhatikan bahwasanya mereka itu diuji sekali atau dua kali setiap tahunnya. Kemudian mereka tidak juga, ya, dengan ujian itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat dan mengambil pelajaran. Wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan satu surat, sebagian mereka itu mandang kepada sebagian yang lain. Hal yarakum min ahadin, apakah, ya, seorang ada dari orang-orang yang beriman itu melihatmu? Kemudian mereka semua saraf, kemudian pergi. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Maka
Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah, Allah Subhanahu wa taala palingkan mereka disebabkan mereka qaumul la yafqahun, kaum yang tidak mengerti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang orang-orang munafik. Ya, yang mana seharusnya mereka mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah turunkan untuk mereka bertobat dari dosa-dosa yang mereka telah lakukan di masa lalu. Supaya apa? Supaya mereka selamat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mujahid mengatakan mereka diuji dengan kekeringan dan kelaparan. Al-Imam Qatadah mengatakan mereka diuji dengan peperangan. Ya, dalam 1 tahun kadang sekali, kadang 2 tahun, 2 kali dalam setahun untuk mengetahui apakah iman mereka benar atau tidak. Sedangkan yang terjadi ternyata mereka memang berbohong untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan ketahuan dengan itu kemunafikan yang ada di diri-diri mereka. Bahkan apabila diturunkan suatu surat kepada mereka, nadhara ba'duhum ila ba'd. Mereka memandang kepada sebagian yang lainnya. Mereka menoleh. Hal yarakum min ahadin? Ada enggak orang-orang yang beriman melihat kalian? Supaya mereka ketika berpaling dari kebenaran itu enggak ketahuan kemunafikannya. Mereka enggak ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Bahkan ketika mereka insarafu, mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perbuatan mereka itu memalingkan mereka dari kebenaran, memalingkan mereka dari menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga hati mereka terkunci untuk bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu, ketika mereka berpaling, azaghallahu qulubahum. Allah memalingkan hati mereka. Ini mengerikan nih. Makanya kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari kemunafikan ini. Dari tidak sukanya untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus mulai kita kikis kalau itu ada di diri kita. Suka berpaling dari hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita lawan. Jangan sampai ketika kita sudah mengikuti setan dengan berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala azaghallahu qulubahum. Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati-hati kita sehingga semakin rusak dan jauh daripada kebenaran dan jatuh kepada kesesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya berkenaan dengan anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sesungguhnya telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kaummu sendiri, yang mana rasul ini azizun alaihi ma'anittum, ya, berat rasa olehnya penderitaan, dan juga harisun alaikum, menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Subhanallah. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang mukmin beliau sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang. Fa in tawallau,
apabila mereka berpaling dari kebenaran, dari keimanan, maka katakanlah, hasbi Allah, la ilaha illallah. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkal. Hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dia adalah Rabb arsy yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang anugerah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yang mereka tahu nasabnya, tahu garis keturunannya, tahu kebaikannya dari kecil, dan satu bahasa dengan mereka. Ini sebagai bentuk ijabah daripada doa Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan ketika mengatakan Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan karunia ini. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang mereka tahu ya dari kecilnya bagaimana dia mempunyai akhlak yang mulia, garis keturunannya yang mulia juga, sebagaimana yang dikatakan Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi ya. Dan juga yang dikatakan Al-Mughirah bin Syu'bah kepada utusan Kisra, bahwasanya sesungguhnya Allah telah mengutus seorang rasul ke tengah-tengah kami dari kalangan kami sendiri. Kami tahu nasab, tahu sifatnya, tahu dari mana dia masuk keluarnya, kami tahu kejujuran, tahu amanahnya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Berat yang dirasakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan penderitaan, kesusahan yang menimpa umatnya. Harisun alaikum. Berkeinginan keras untuk memberikan petunjuk, memberikan manfaat, baik dunia ataupun ukhrawi kepada kita sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disampaikan oleh Abu Dzar, tidak ada seorang pun, seorang burung pun yang mengepakkan sayap di udara, melainkan ia menyebutkan kepada kami tentang ilmunya. Yang bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada suatu pun yang dapat mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan telah diterangkan kepada kalian. Ini menjadikan kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah balagh risalah, menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, amanahkan kepada beliau untuk kita. Sehingga apa? Tidak ada celah untuk seseorang beribadah dengan ijtihadnya, beribadah dengan perasaannya. Tidak boleh. Karena semua sudah dijelaskan. Tugas kita hanyalah ittiba, mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Karena semua telah dijelaskan. Tinggal kita belajar apa yang beliau ajarkan, mengikuti apa yang beliau laksanakan. Sehingga seolah-olah ini menutup pintu daripada hal-hal yang baru dalam agama. Tidak ada jalan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala kecuali masuknya dari pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tinggal ikuti saja, ya, ittiba kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah jalan yang selamat, paling selamat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Fa in tawallau, setelah mereka diberi pengajaran, disampaikan ayat-ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun mereka berpaling dari yang kau bawa Muhammad, ya, dari syariat yang suci ini, yang sempurna, tapi tetap mereka berpaling setelah melihat kebenaran yang ada, faqul hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Karena apa? Rasul itu tugasnya menyampaikan. Wa ma'alaika ilal balagh. Menyampaikan. Perkara hidayah, taufik, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan Allah, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Allah adalah Raja pencipta segala sesuatu. Pemilik arsy yang agung. Pemilik langit dan bumi. Yang maha membolak-balikan hati untuk menerima hidayah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak. Sehingga apa? Ini menjadikan kita hanya menyembah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Kekuasaannya berlaku untuk semuanya. Ya. Yang tidak berhak kita sekutukan. Kita hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang berupa kesyirikan. Dan ini dosa yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Agung, yang sudah sepantasnya untuk disembah. Ketika kita mengetahui Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan matikan, apakah nggak cukup untuk kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Dan ini kesalahan yang terjadi pada kaum Quraisy. Ketika mereka mengetahui tauhid rububiyah, bahwasanya Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah matikan, tapi ternyata mereka mengambil ya berhala-berhala mereka dengan mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu. Dalam agama ini enggak perlu syafaat, dalam beribadah langsung memohon langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Seseorang dalam bermuamalah pada Allah Subhanahu wa taala mengetahui keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menyembah kepada selainnya. Bahkan ketika seorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Karena bagaimana mungkin seorang diberi semua fasilitas oleh Rabb pencipta alam, kemudian dia menyembah kepada selainnya? Sungguh ini kedzaliman yang luar biasa. Sehingga apa? Orang-orang kafir, mereka adalah orang yang paling zalim dengan menjauh dengan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dihidupkan dalam Islam, dimatikan dalam keadaan iman, dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah uh, pertemuan terakhir untuk surat At-Taubah, ya, 17 kali pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan ikhwah sekalian, sehingga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan yang apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Baik, kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak salahnya datangnya dari kami. Selamat masuk di bulan Ramadan ya. Dan yang akan datang dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan bulan ini sehingga kita mendapatkan kebaikan yang banyak insyaallah. Nanti kita lanjutkan setelah Ramadan ya. Untuk besok masih ada beberapa hadis yang kita harus sama-sama bahas berkenaan dengan puasa insyaallah. Hada sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.